Apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Fungsi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan sistem pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan Indonesia tersebut tertuang dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003. Dalamnya menyebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi pengembangan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pertama dari sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam membangun bangsa. Adapun fungsi kedua yaitu membentuk watak dan peradaban bangsa. Fungsi selanjutnya dari sistem pendidikan di Indonesia adalah membentuk karakter atau watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter yang tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter ini tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki karakter yang positif, manusia bisa menjadi siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Untuk mencapai fungsi ini, sistem pendidikan di Indonesia harus menyediakan kurikulum yang relevan dan bermutu, tenaga kerja yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut berasal dari UU 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, dan tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM, serta kemajemukan bangsa. Tanya itu, sistem pendidikan memberdayakan dan membudayakan manusia untuk wajib memberikan teladan yang baik dan meningkatkan kreativitas serta membangunnya. Bagaimana visi dan misinya? Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial nan berwibawa dan kuat demi memberdayakan seluruh warga negara Indonesia. Hasil pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu memberikan perubahan dan menghadapi perubahan pada zaman. Adapun misi-misinya, pendidikan nasional berdasarkan visi di atas dapat dibuatlah misi-misi pendidikan nasional berikut ini. Yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalitas serta lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional.
Yang keempat, memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip ekonomi dalam konteks NKRI. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Dalam mengimplementasikan sistem pendidikan melibatkan proses penerapan kebijakan, strategi, dan praktek-praktek baru dalam konteks pendidikan. Misalnya, suatu implementasi sistem pendidikan yang baru dapat mencakup perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, teknologi pendidikan, atau struktur organisasi sekolah. Contoh implementasi sistem pendidikan yang pertama ada revisi kurikulum, yaitu menerapkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan global dan lokal, menyusun mata pelajaran yang mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan praktis. Yang kedua, penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi pendidikan sebagai platform daring dan aplikasi pembelajaran, melatih guru dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga ada pendidikan inklusif, yaitu memperbaharui kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, bisa menyediakan pelatihan bagi guru untuk mendukung keberagaman siswa. Implementasi selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu pembaruan metode pengajaran dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau pemecahan masalah, mendorong metode pengajaran yang mendorong partisipasi aktif, serta menggunakan metode pengajaran yang mendorong partisipasi aktif siswanya. Yang kelima ada evaluasi berbasis kompetensi, dengan menggantikan sistem penilaian tradisional dengan penilaian berbasis kompetensi, memberikan umpan balik yang mendalam kepada siswa untuk mendukung perkembangan mereka. Selanjutnya ada pelatihan guru, menyelenggarakan pelatihan berkala untuk memperbaharui keterampilan guru, mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman di antara guru. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur, memastikan fasilitas fisik dan teknologi pendukung pembelajaran yang efektif, mengalokasikan sumber daya untuk memperbaharui atau menambah fasilitas pendidikan. Selanjutnya ada partisipasi orang tua, melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan pendidikan melalui pertemuan dan forum. Selanjutnya, implementasi sistem pendidikan ini memberikan akses kepada orang tua untuk memantau kemajuan akademis anak melalui platform online. Implementasi ini memerlukan koordinasi antara pihak-pihak terkait, komunikasi yang efektif, dan komitmen dari seluruh staf pendidikan untuk mencapai tujuan perubahan sistem pendidikan. Kesimpulannya, perubahan dalam sistem pendidikan nasional harus mencerminkan kebutuhan global yang mengintegrasikan keterampilan kritis, kreativitas, dan teknologi. Implementasi yang sukses memerlukan keterlibatan aktif dari guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang responsif menjadi kunci keberhasilan. Fokus pada inklusivitas, penilaian berbasis kompetensi, dan penggunaan teknologi dapat memperkuat efektivitas sistem pendidikan. Kesinambungan evaluasi berkala dan penyesuaian berkelanjutan merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, sebuah sistem pendidikan nasional yang dinamis dan responsif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswanya, persiapan untuk tantangan masa depan, dan kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat nantinya. Sekian dari saya, terima kasih.